kabar teman-teman pendengar sekalian, bergabung dalam acara Taiwan Dewasa ini bersama saya Mina Chandra yang akan berbagi informasi seputar Taiwan. Semoga saja informasi hari ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Teman-teman tentunya sudah tahu ya bahwa masyarakat Taiwan yang enggan menikah, kemudian mereka pasangan baru yang sudah berkeluarga, mereka juga enggan memiliki anak karena tuntutan ekonomi yang kian tinggi. Kini permasalahan yang tengah dihadapi oleh Taiwan termasuk juga beberapa negara maju adalah angka natalitas atau kelahiran yang sangat rendah sekali sehingga dapat berpengaruh pada produktivitas sebuah negara. Dan Taiwan telah memasuki era masyarakat super tua pada tahun ini. Berdasarkan dari survei epidemiologi demensia komunitas nasional, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW menemukan saat ini di Taiwan terdapat 350.000 orang berusia 65 tahun ke atas sebagai penderita demensia atau pikun dengan tingkat prevalensi hampir 8% dan tingkat prevalensi ini meningkat seiring bertambahnya usia. Dan oleh karena itu pemerintah terus-menerus mencoba apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar mereka yang memasuki tahapan lanjut usia ini bisa tetap sehat dan terhindar dari demensia. Nah, 2 suntikan demensia yang dapat menunda penyakit Alzheimer yang juga telah mendapatkan persetujuan obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan di Taiwan pada tahun lalu, kemudian juga bisa dijadikan sebagai obat yang tercover oleh Asuransi Kesehatan Nasional di Taiwan atau NHI. Namun berdasarkan pemantauan dari para ahli dan juga Dewan Penasehat akhirnya memutuskan untuk tidak merekomendasikan kedua obat tersebut tercover dalam cakupan NHI saat ini. Para ahli mengatakan bahwa berdasarkan dari administrasi NHI yang ada juga harus mempertimbangkan penggunaan penilaian farmakoekonomi yang memungkinkan pasien mengakses pengobatan melalui pembagian biaya. Sebagian tercover dan sebagian adalah dibayar sendiri. Dan jika tidak, pengobatan hanya akan tersedia bagi orang kaya saja. Nah, kedua obat tersebut yang bisa mencegah agar seseorang ketika memasuki usia lansia, masa-masa lansia, dapat menghindari penyakit demensia. Obat tersebut adalah Ligembi dan Kinsula. Secara signifikan bisa mengurangi plak amiloid beta pada otak pasien Alzheimer yang berfungsi untuk memperlambat laju penurunan kognitif dan fungsional pada pasien di stadium awal. Namun biaya tahunan setiap obat melebihi dari $1 juta Taiwan dan tahun lalu berdasarkan dari Askes atau NHI Taiwan mengatakan akan melakukan penilaian teknologi medis dan diskusi bersama para ahli untuk memutuskan apakah obat tersebut bisa dimasukkan dalam cakupan NHI. Kinsula adalah obat pertama yang mengajukan permohonan klaim biaya Asuransi Kesehatan Nasional, tetapi permohonannya ditolak karena kurangnya data tentang kemanjuran dalam jangka panjang dan efektivitas biaya yang ada. Dan baru-baru ini dari Komite Penasehat Ahli Asuransi Kesehatan Nasional yang juga meninjau permohonan obat Ligembi ini untuk dimasukkan dalam cakupan Askes, tetapi kembali ditolak dengan alasan yang sama. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana pertimbangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Seorang ketua Asosiasi Demensia, Xu Wenchun, mengatakan bahwa administrasi Askes nasional ini umumnya cukup berhati-hati dengan seksama meninjau obat-obat baru, tetapi kedua obat ini telah menunjukkan kemanjuran dalam uji klinis pada manusia. Memang bisa menunda perkembangan demensia. Dari studi yang menunjuk juga untuk pasien pada tahap awal demensia dengan gangguan kognitif ringan, pengobatan selama 18 bulan ini dapat menunda demensia selama 5 hingga 7 bulan dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan obat. Namun signifikansi kemanjuran ini bersifat subjektif dan efek samping seperti edema otak dan juga pendarahan mungkin ini juga menjadi pertimbangan untuk menjadi cakupan Asuransi Kesehatan Nasional. Dan penyakit Alzheimer merupakan penyebab demensia yang paling umum, menyumbang sekitar 60% dari semua pasien demensia.
Dan pihaknya mengatakan bahwa obat demensia ditujukan untuk pasien Alzheimer yang demensianya belum termasuk kategori parah. Pengobatan dapat mengurangi beban perawatan dan juga perawatan jangka panjang kepada anggota keluarganya, tetapi obat-obatan tersebut sangat mahal. Diperkirakan biaya pengobatannya selama 18 bulan bisa mencapai 1,5 juta dolar Taiwan. Dengan rata-rata per bulan akan mengeluarkan biaya sebesar 60.000 hingga 80.000 dolar Taiwan. Dan ditambahkan bahwa Askes Nasional juga harus mempertimbangkan penggunaan penilaian farmakoekonomi ke dalam masyarakat yang menua secara signifikan untuk memungkinkan pasien mengakses pengobatan melalui langkah-langkah pengurangan biaya perawatan. Sebagian tercover oleh masyarakat sendiri, sebagian lagi bisa dibiayai oleh pemerintah. Jika tidak, maka jumlah untuk memperoleh manfaat dari obat Kalembi dan Kinsula ini sangat terbatas. Mungkin hanya orang berada yang punya keuangannya sangat mampu baru bisa mendapatkan pengobatan sementara yang mereka miliki, dan sedangkan bagi mereka dengan keterbatasan finansial tidak akan mampu mengaksesnya. Dan dari 2 obat demensia ini, setelah 20 tahun pengembangan klinis dan uji coba yang dilakukan terhadap manusia, terbukti efektif dapat menunda demensia. Berkisar 60 hingga 70% pasien Alzheimer stadium awal dapat sepenuhnya membersihkan endapan protein amiloid dalam otak mereka setelah menjalani pengobatan selama 12 bulan. Dan inilah yang merupakan alasan utama obat-obat tersebut dapat disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Dan oleh karena itu pun dari suntikan tersebut mungkin akan memberikan efek samping seperti edema otak dan pendarahan. Namun bisa dikatakan bahwa sebenarnya obat tersebut tidak tergolong sebagai obat yang berbahaya. Dan mengenai apakah obat-obat tersebut benar-benar bisa mengatasi demensia dan mengembalikan seseorang yang sudah akan memasuki masa lansia ke kehidupan normal. Dan mereka mengatakan bahwa meskipun obat tersebut memang bisa membersihkan endapan amiloid dan menunda demensia selama 5 hingga 7 bulan, obat-obat tersebut tidak dapat menghambat produksi protein amiloid. Dan kekambuhan ini masih bisa terjadi setelah 5 hingga 10 tahun. Tetapi beberapa pasien tidak mengalami demensia atau gejala-gejala yang memburuk setelah menjalani 1 hingga 3 tahun pengobatan. Dan menurut penelitian internasional, sekitar 20% orang yang berusia di atas 70 tahun memiliki endapan protein amiloid pada otak mereka, dan diproyeksikan mungkin masalah demensia ini juga akan terjadi dalam 20 tahun. Dan penelitian obat saat ini baru dilakukan selama 3 hingga 5 tahun. Untuk penelitian lanjutan masih perlu dilakukan. Meski ada kekhawatiran efek samping terhadap obat demensia, obat-obat tersebut juga telah digunakan di Taiwan lebih dari 1 tahun dan di Jepang sudah lebih dari 2 tahun. Dan kejadian efek samping seperti edema otak, pendarahan otak yang terjadi pada pasien dinilai lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara barat. Dan saat ini lebih dari 10 negara di seluruh dunia telah menyetujui penggunaan obat ini. Hal ini menunjukkan manfaat dari obat tersebut lebih besar daripada resikonya. Meskipun obat tersebut bisa membersihkan plak yang mengendap pada otak, tapi apakah obat tersebut dapat secara substansial menunda penurunan kognitif dan meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang masih belum dapat disimpulkan karena periode pengamatan yang singkat. Jadi masih memerlukan peninjauan lebih lanjut. Sementara untuk obat demensia yang belum tercover oleh asuransi kesehatan nasional, sehingga untuk menjalani pengobatan penundaan demensia sangat tinggi biayanya. Demikian teman pendengar, informasi yang Amina bagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, sampai jumpa.